Assalamualaikum Sobat River. Di video kali ini saya akan membahas hal mendasar tentang kebutuhan alat-alat yang diperlukan untuk membuat akuarium laut. Jadi memang video ini diperuntukkan untuk khusus para river yang baru akan mulai di hobi akuarium laut ini. Nah, sebelumnya jika sobat baru bergabung di channel ini, silahkan untuk di subscribe dulu channel ini untuk informasi-informasi tentang akuarium laut. Dan tonton videonya sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman atau misinformasi yang nanti sobat terima. Baik, untuk keperluan akuarium laut yang pertama tentu saja ini dari akuariumnya. Untuk akuarium ini sesuaikan dengan budget ya. Jadi sobat mempunyai budget misalkan 1 atau 2 juta, maka jangan berharap ingin mempunyai akuarium yang besar. Jadi pilih akuarium atau ukurannya itu sesuai dengan budget yang sobat punya. Nah, untuk pemilihan akuariumnya sendiri seperti yang pernah dulu saya informasikan, saya lebih setuju untuk memilih akuarium dengan kaca kristal clear. Baik itu yang pabrikan atau sobat membuat sendiri ke tukang yang suka membuat akuarium. Nah, kenapa harus kaca kristal clear? Karena akuarium ini kan investasi jangka panjang ya. Jadi bukan hanya untuk hobi yang ditekuni hanya dalam waktu 1 atau 2 bulan saja. Dan keutamaan dari kaca kristal clear ini selain lebih bening dan lebih jernih daripada kaca akuarium yang lainnya, untuk penglihatan kita jika kita melihat koral dari luar dengan kaca akuarium kristal clear itu akan menjadi lebih jernih dan lebih enak untuk dipandang. Sudah beberapa kali teman yang berkunjung ke rumah dan melihat akuarium saya dengan kaca kristal clear, mereka takjub dan tertarik untuk membuat akuarium dengan kaca yang serupa karena jelas berbeda jika dibandingkan dengan kaca yang biasa. Tapi itu kembali lagi ke budget yang sobat punya ya. Jadi jika memang budgetnya mepet, bisa membeli akuarium dengan kaca kristal clear dengan merek pabrikan. Ada di sini ada merek Candila, ada Vivaria, ada banyak lah, sobat bisa coba cek langsung di marketplace. Lalu yang kedua ini adalah lampu. Untuk kebutuhan lampu ini adalah kebutuhan yang paling penting, jantungnya dari akuarium. Karena apa? Lampu ini pengganti dari matahari untuk kebutuhan fotosintesis dari koral. Oleh karena itu, untuk keperluan lampu ini sobat bisa membelinya dengan yang mulai dari DIY misalkan, atau buatan dari tangan river lokal di sini, atau bisa sobat membeli lampu yang memang sudah pabrikan. Untuk jenis-jenis lampu pun ini banyak, kembali disesuaikan dengan budget, dari yang budget hanya mungkin 1 jutaan sampai yang 13 juta pun ada. Berbagai merek di sini ada banyak seperti Nubsige, lalu ada lampu black box, lalu ada di atasnya ada Hydra, ada Maxpex, ada Radeon dan yang lainnya. Kembalikan lagi ke budget, tapi diusahakan jika pun sobat akan membuat lampu dengan spesifikasi sendiri, usahakan untuk lampu yang dibuat itu sudah full spektrum sesuai dengan kebutuhan dari koral. Karena lampu yang baik itu akan menunjang perkembangan dari koral menjadi lebih baik juga. Tapi jika lampu yang digunakan kurang bagus atau lampunya asal-asalan, koral pun akan mengembang dengan asal-asalan dan hidupnya pun biasanya tidak lama. Karena lampu yang dibuat itu tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan yang diperlukan oleh koral. Oleh karena itu, untuk pemilihan lampu ini, pilihlah lampu yang terbaik yang bisa sobat beli sesuai dengan budget yang digunakan atau yang dialokasikan. Untuk alat yang ketiga yaitu alat untuk sirkulasi air di dalam akuarium kita, yaitu udah bisa dalam bentuk power head ataupun wave maker yang biasa disebut dengan pembuat gelombang atau pembuat ombak. Nah, untuk sirkulasi di dalam akuarium itu yang paling baik adalah 10 kali lipat dari kapasitas air yang ada di dalam akuarium per jamnya. Jadi jika misalkan sobat mempunyai akuarium 100 liter, maka untuk sirkulasi yang baik itu 1000 liter per jam. Oleh karena itu nanti sobat bisa memilih untuk return pump atau pompa yang sesuai dengan spek kapasitas dari volume air yang ada di dalam akuariumnya. Dan lalu untuk arusnya sendiri, wave maker ini sekarang tersedia dalam berbagai macam merek, dari yang murah sampai yang mahal pun ada, dan bisa kembali disesuaikan dengan budget yang sobat punyai. Nah, apakah wave maker atau return pump ini penting? Itu adalah salah satu hal yang sangat fundamental atau penting sekali selain dari lampu yang tadi sudah saya informasikan.
karena koral menyerap makanan yang dibutuhkan oleh pertumbuhannya itu dari arus yang dibantu oleh wave maker. Oleh karena itu, sobat harus memikirkan jenis wave maker apa yang diperlukan untuk akuariumnya sesuai dengan besar dan volume air yang ada atau yang dipunyai oleh sobat-sobat semua. Lalu yang keempat, ini adalah skimmer. Skimmer yaitu alat untuk membuang sisa-sisa kotoran yang bisa menyebabkan timbulnya amoniak dan nitrat di dalam akuarium kita. Amoniak dan nitrat ini dua hal yang sangat beracun yang bisa menyebabkan kematian untuk ikan ataupun koral. Nah, untuk penyebab dari amoniak dan nitrat ini biasanya berasal dari kotoran-kotoran ikan, lalu untuk kotoran-kotoran koral atau sisa-sisa makanan yang kita berikan untuk koral dan ikan. Nah, itu bisa terangkat dengan skimmer. Dan untuk skimmer juga bisa membantu jika kita memelihara koral baik LPS atau SPS dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, untuk pertanyaannya ini adalah untuk akuarium ukuran berapa yang bisa menggunakan untuk skimmer? Nah, menurut pandangan pribadi saya sendiri, untuk akuarium 50 cm ke bawah seperti 40 cm atau 30 cm itu tidak perlu untuk menggunakan skimmer. Karena pilihan untuk skimmer khusus akuarium kecil itu sangat sedikit dan kebanyakan, mohon maaf, kualitasnya kurang baik. Nah, jadi untuk mengatasi cara membuang nutrients atau kotoran yang ada di dalam akuarium laut kita dengan ukuran yang kecil, itu cukup dengan hanya mengganti air rutin 1 minggu sekali sebesar mungkin 20 atau 30%. Itu sudah cukup untuk membuang kadar nutrien atau kotoran yang ada di dalam akuarium kita. Untuk alat yang kelima, ini adalah test kit. Test kit itu adalah alat yang paling penting yang kita butuhkan dalam hobi akuarium laut ini, tapi adalah alat yang paling diremehkan oleh hampir semua river, baik river pemula ataupun river yang memang sudah lama bermain di dalam hobi ini. Karena mungkin menurut mereka untuk test kit itu adalah hal-hal yang sia-sia. Padahal untuk mengetahui parameter dari air laut itu, kita memerlukan test kit. Nah, kadang banyak saya melihat di media sosial banyak yang bertanya, kenapa untuk koral saya tidak mekar? Kenapa koral saya tiba-tiba mati? Kenapa ikan saya mati padahal baru beberapa hari? Ketika ditanya untuk apakah sudah mengecek parameter airnya, mereka menjawab tidak. Dengan alasan tidak punya test kit dan yang lainnya. Padahal kita memelihara makhluk air dan kita pun harus tahu parameter airnya itu seperti apa untuk kesehatan ikan dan koral yang kita pelihara. Karena kita jika tidak tahu parameternya seperti apa, itu ibarat kita berjalan di tempat yang gelap. Karena bagaimana kita akan sukses memelihara biota laut tanpa kita mengetahui parameter ideal untuk kebutuhan mereka hidup. Jadi saran saya untuk para river pemula yang akan memulai hobi ini, sebelum membeli koral, ikan, ataupun yang lainnya, sisihkan dana atau budget untuk membeli test kit. Minimal test kit untuk alkalinity, kalsium, magnesium, atau jika memang untuk cycling itu bisa membeli test kit yang bisa mengukur kadar amoniak. Nah, itu saja dulu yang paling penting, selebihnya nanti bisa untuk dilengkapi. Lalu untuk yang keenam, ini adalah alat yang bernama chiller atau alternatif lain bisa menggunakan kipas. Chiller itu adalah alat untuk mendinginkan air yang ada di dalam akuarium kita jika melewati suhu yang sudah kita tetapkan. Misalkan kita menetapkan chiller untuk menyala di suhu 27 dan mati di suhu untuk 25. Nah, kenapa kita memerlukan suhu yang dingin untuk akuarium laut ini? Dikarenakan untuk kebutuhan koral sendiri itu berada di rentang suhu 23 sampai 28 derajat Celcius maksimal. Karena jika lebih dari itu, biasanya koral akan bleaching atau memutih. Itulah sebabnya kenapa ada beberapa koral di lautan lepas yang kondisinya sangat memprihatinkan dengan kondisi yang bleaching atau hampir memutih keseluruhannya. Itu dikarenakan kenaikan suhu yang ada di laut. Oleh karena itu, untuk agar kita tidak mengulangi hal serupa di dalam akuarium, kita membutuhkan chiller untuk mendinginkan akuarium kita. Biasanya chiller itu diperuntukkan untuk river-river yang tinggal di daerah yang panas. Tapi jika sobat tidak ada budget untuk membeli chiller, itu bisa digunakan kipas. Kipas itu bisa digunakan seperti chiller dengan menambah alat yang bernama termostat. Nah, termostat ini berfungsi sama seperti chiller, yaitu untuk men-set
waktu atau suhu berapa kipasnya itu nyala dan mati di suhu berapa juga. Nah, itu bisa sobat temukan di marketplace dengan kata kunci termostat suhu untuk akuarium. Nanti bisa sobat beli dan dicoba dipraktekkan atau diaplikasikan di dalam akuariumnya. Untuk alat yang terakhir yaitu ATO atau Auto Top Up System. Untuk lebih mudahnya kita sebut ATO. Untuk air di dalam akuarium kita itu setiap harinya itu menguap dan otomatis akan berkurang. Nah, fungsi ATO ini adalah mengisi atau menutupi kekurangan air yang ada di dalam akuarium kita dengan menggunakan air tawar atau air reverse osmosis dengan kadar TDS di bawah 10. Kenapa ATO ini menjadi salah satu alat yang penting yang perlu kita aplikasikan di dalam akuarium kita? Karena fungsinya itu untuk menjaga kestabilan parameter kadar garam yang ada di dalam akuarium. Karena jika kita mengisi atau menambah air yang berkurang itu menggunakan gayung ataupun yang lainnya, itu berpotensi akan terjadi swing parameter salinitasnya. Oleh karena itu, agar kadar salinitas terjaga, kita memerlukan ATO untuk membantu kita mengisikan air secara otomatis jika air di dalam akuarium kita berkurang. Ini juga berguna sekali jika kita berpergian ke luar kota dalam jangka waktu yang lama, mungkin di atas 2 atau 3 hari. Karena jika tidak ada orang yang akan mengurus akuarium kita di rumah, akan terjadi banyak penguapan tanpa ada top up atau air pengganti yang akan berefek kepada naiknya kadar garam atau salinitas di dalam akuarium kita. Nah, untuk bentuk atau jenis dari ATO-nya sendiri, ini ada yang otomatis menggunakan float switch atau ada juga yang menggunakan sistem gravitasi. Kembali lagi sesuaikan dengan budget yang sobat punyai. Nah, itu tadi untuk 7 alat penting yang bisa digunakan untuk memulai hobi akuarium laut ini. Saran saya ketika sobat akan memulai di dalam hobi akuarium laut ini, tentukan budget di awal sehingga jika budget sudah diketahui, sobat bisa lebih bijak dan bisa lebih terukur untuk membeli alat-alat apa saja yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan hidup dari biota laut yang sobat pelihara ke depannya. Karena alat-alat itu termasuk dari investasi. Jika sobat membeli alat-alat yang asal atau membeli alat-alat yang memang kurang mumpuni, itu akan berakibat nanti akan keluar biaya double. Karena alat yang tidak berguna itu pasti otomatis akan sobat jual atau tidak sama sekali, yang otomatis nanti budget akan membengkak. Oleh karena itu, bijak di awal ketika memilih alat-alat yang akan dibeli. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan sobat untuk bantu sebarkan atau di-share ke teman-temannya yang memang tertarik untuk memulai di dalam hobi akuarium laut ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar dan dukung terus channel ini dengan cara mensubscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru tentang seputaran hobi akuarium laut ini. Sampai sini dulu untuk video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.